规则我实在是王道，葫芦里卖的到底是什么阴谋，都足以应付。不好！人爱之力！啊！可恶！啊！秦晨小心！ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-577. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 576. Kemarin, atas apa yang telah Hujan katakan, membuat orang-orang dari Kekaisaran Xuan Yuan mulai melakukan penyerangan kepada pihak istana Piao Miao, di mana pertarungan hampir saja terjadi. Namun semua ini terhenti ketika buah aturan mulai matang. Semua orang yang ada di sana pun tidak berdiam diri saja dan langsung berusaha untuk mendapatkan pohon tersebut. Tapi ini tidaklah semudah yang mereka kira. Pasalnya tiba-tiba pilar api muncul, di mana ini merupakan kemunculan dari sosok penghuni asli dari tempat tersebut. Para monster langsung saja melakukan penyerangan kepada para kultivator di sana. Sedangkan untuk Qingchen sendiri meminta rekan-rekannya agar tidak tinggal diam, karena bagaimanapun mereka harus berani menghadapi masalah ini, supaya mereka bisa mendapatkan buah aturan. Pertarungan yang terus berlangsung pun membuat beberapa orang harus menjadi korban dari kengirian monster darah. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Pria yang menggunakan kekuatan aneh sebelumnya hampir mencapai pohon aturan. Namun ada sebuah kekuatan yang seketika saja menghentikan tubuhnya. Ini tidak hanya terjadi kepada dia saja, namun juga kepada orang-orang dari istana Piao Miao dan yang lainnya. Sepertinya terdapat sebuah hukum yang menekan tempat itu. Kemungkinan besar ini adalah kekuatan dari pohon aturan. Jadi satu-satunya cara agar mereka bisa memanen pohon aturan adalah harus menerima sebagian dari kekuatan aturan. Mereka juga harus bisa melawan kekuatan yang diberikan oleh pohon aturan agar bisa mendekatinya dan memetik buah di sana. Tetua situ bersama yang lainnya pun akan mencoba secara langsung kekuatan dari pohon aturan. Begitu pula dengan Qingchen, di mana tekanan yang diberikan benar-benar sangatlah berat. Bahkan Qingchen harus terhenti. Ouyang tidak menduga kalau Qingchen dapat bertahan sampai sejauh ini. Sedangkan Qingchen sendiri malah mengejeknya karena seharusnya ialah yang terkejut Nana bisa kemari. Perlahan-lahan Qingchen mencoba maju, namun ia penasaran mengapa orang-orang berjubah hitam tidak melakukan pergerakan apapun. Apakah masih ada sesuatu yang mereka ketahui? Qingchen mencoba untuk tidak memikirkan hal itu. Pasalnya dia cukup ahli dalam memahami aturan yang ada di sana. Selain itu, selama tetua situ dapat sampai lebih dahulu, maka apapun rencana dari pihak lain pasti dapat dirinya atasi. 采这规则我实在是王道，葫芦里卖的到底是什么阴谋，都足以应付。 Pada saat jugalah Qingchen langsung saja memahami hukum kekuatan yang ada pada tempat ini. Baru saja menyerap beberapa hal, Qingchen langsung dapat merasakan kalau aturan di sini begitu padat dan berbeda dari yang pernah dia alami. Tapi bukan berarti ini semua akan menghentikan Qingchen. Karena pelan-pelan namun pasti di dalam alam bawah sadarnya, Qingchen mulai menarik semua hukum aturan dari pohon itu. Yang mana semua ini mulai Qingchen bentuk menjadi sebuah fragmen. Pada akhirnya usaha Qingchen berjalan dengan lancar. Ia bisa dengan mudah membentuk fragmen aturan dan bisa memudahkan dirinya melangkah menuju pohon itu. Qingchen juga mulai merasa tekanannya sudah berbeda. Selama Qingchen berjalan itu, dia pun mencoba untuk membentuk fragmen aturan lagi. Tetua di sana melihat apa yang Qingchen lakukan, yang mana ia mencoba untuk tidak memperdulikannya. Sedangkan Qingchen sendiri penasaran seberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berjalan masuk mendekati pohon aturan. Terlebih lagi masalah akan kembali menghampiri mereka, di mana para binatang darah sebelumnya mulai naik ke daratan dan langsung melakukan penyerangan.
Melihat hal ini tentu saja membuat mereka panik. Terlebih lagi, para monster itu tidaklah terpengaruh oleh kekuatan aturan. Alhasil, semua orang pun memberikan perlawanan untuk bisa mengalahkan monster tersebut. Akan tetapi, kekuatan mereka tidak dapat dikeluarkan secara maksimal, yang mengakibatkan monster ini bisa seseluasa mungkin melakukan penyerangan. Tapi dia itu justru malah menyerang Qingchen yang dapat dengan mudah menghabisinya dalam satu kali pukulan saja. Sedangkan Nana sendiri juga diserang oleh monster di sana. Ia bahkan harus menggunakan teknik keluarga Ouyang demi bisa menghentikan serangan monster itu. Akan tetapi, kekuatan monster ini bisa dengan mudah menghancurkan serangannya, yang membuat dirinya hampir saja terjatuh. Untung saja Qingchen datang di waktu yang tepat dan dia itu bahkan dengan mudah menghabisi monster ini. Melihat Qingchen yang menyelamatkannya membuat Nana menjadi begitu malu. Sedangkan Qingchen memintanya untuk tidak banyak melamun. Semua ini dirinya lakukan demi Ouyang Zhengqi. Jadi Nana harus lebih berhati-hati lagi karena Qingchen tidak akan mungkin dapat menyelamatkannya lagi jika dalam bahaya. Nana pun kesal dan pada akhirnya Qingchen pun harus kembali memulai dari belakang. Sedangkan di sini ada yang menarik perhatian mereka, karena bagaimanapun gadis di sana bisa dengan mudah berjalan di terpaan hukum aturan. Perhatian tentu saja tertuju kepadanya. Begitu pula dengan Qingchen, yang sama sekali tidak menduga dia akan melakukan langkah yang begitu cepat. Sepertinya bakat dari gadis ini tidaklah main-main atau mungkin kekuatan yang sudah berada di tahap yang berbeda. Sedangkan Qingchen sendiri tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Ia akan mencoba untuk mempercepat pemahamannya dalam hukum aturan. Ia bahkan menggunakan benih parasit untuk bisa membantunya. Perlahan-lahan namun pasti ledakan kekuatan pun sempat muncul, di mana kini seluruh aturan hukum pun mulai terserap ke dalam diri Qingchen, yang mana berbagai fragmen pun kembali terbentuk dengan sangat mudah. Dalam waktu yang begitu cepat saja, Qingchen sudah membentuk beberapa fragmen, jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Ini akan membuat Qingchen bergerak lebih cepat lagi daripada orang-orang di sekitarnya. Mereka pun penasaran siapakah dia, karena Qingchen itu bisa berjalan dengan cepat dibandingkan dengan para tetua sekalipun. Hingga salah satu dari mereka pun sadar kalau Qingchen adalah orang yang telah memakan begitu banyak buah aturan sebelumnya. Qingchen yang pada awalnya tertinggal cukup jauh kini sudah hampir mendekati tetua situ, yang mana gadis ini juga memperhatikannya. Sedangkan tetua ini sendiri kesal karena Qingchen bisa menyusul mereka. Di tengah semua itu, monster darah kembali melakukan serangan. Tetua situ mencoba untuk melindungi Qingchen namun diganggu oleh tetua ini, yang menyebabkan monster itu pun mulai mengincarnya. Tapi sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Qingchen adalah orang pertama yang berhasil mencapai pohon aturan dan memetik buahnya, di mana semua perhatian pun mulai tertuju kepadanya. Orang-orang kuat di sana pun meminta Qingchen untuk menyerahkan hal ini kepada mereka. Bahkan mereka berjanji akan memberikan begitu banyak keuntungan selama Qingchen mau menyerahkan buah aturan. Ini sangatlah wajar karena jika memakan buah aturan akan seketika saja meningkatkan kemampuan bertarung mereka. Maka karena itulah para tetua saling berebut agar Qingchen mau memberikan buah tersebut kepada mereka. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.